Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ramadhani dengan nomor NPM 22012558. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu CSS inline, CSS internal, dan CSS eksternal. Baiklah, langsung saja kita buka foldernya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan folder tugasnya. Di sini sudah ada file fotonya. Nah, sebelumnya ini juga saya sudah menyiapkan file txt kode pemrogramannya. Nah, ini adalah kode pemrograman inline-nya. Di sini kita klik file, kita save as, kita simpan di dalam tugas CSS tadi. Namanya kita ganti menjadi inline.html. Oke, agar filenya berubah menjadi file web. Oke, kita buka ya file inline-nya. Nah, inilah tampilan dari kode pemrograman inline tadi. Selanjutnya kita buat kode pemrograman internalnya. Nah, ini adalah kode pemrograman CSS internalnya. Kita klik file, save as, kita simpan di folder tugas tadi. Kita ganti namanya menjadi internal.html. Lalu kita save. Setelah itu kita lihat lagi ya file internalnya. Nah, sama saja ya tampilannya. Nanti kita akan bahas perbedaannya. Lanjut, kita ke eksternal. Nah, kalau file CSS eksternal tadi adalah dari file internal, itu dia kita ambil, kita bagi dua. Satu kita letak di file eksternal ini, dan selebihnya dari sini kita copy sampai ke sini. Ini kita masukkan di file CSS yang tadi. Nah, ini file eksternalnya sudah dibagi. Kita save as. Kita masukkan di tugas tadi. Namanya tetap kita buat menggunakan .html agar dia berubah menjadi web. Oke, selanjutnya yang file CSS di sini sudah di copy kemari tadi. Kita save as, kita simpan di folder tugas CSS tadi. Namun namanya di sini kita ubah menjadi .css. Oke, kita save. Nah, kita lihat di tugas tadi. Nah, file Dani tadi karena kita buat .css, filenya akan seperti ini karena dia file cascading style sheet. Nah, yang eksternal, inline, dan internal ini adalah file HTML-nya karena kita buat namanya .html. Oke, kita buka file eksternalnya. Nah, sama saja ya. Tampilannya sama saja. Namun, perbedaannya adalah kalau inline diterapkan langsung pada elemen HTML dengan menggunakan atribut style. Nah, ini tadi dia inline. Kode pemrogramannya kita langsung pada elemen HTML-nya dengan menggunakan atribut style. Ini dia atribut style. Kita masih menggunakan kata style di setiap kita memasukkan gambar. Nah, kalau yang internal tampilannya memang sama. Tetapi kalau yang internal itu kode pemrogramannya ditulis di dalam text file di bagian head dokumen HTML, yaitu
ditulis di bagian head ini, di bagian kepala. Ini dia, style. Nah, jika di dalam sini tidak ada, kita buat style lagi. Langsung kita buat penutup. Dia hanya dibuat di bagian head. Dibuat satu saja dia. Nah, kalau yang eksternal, filenya itu kita bagi dua. Filenya itu terpisah dengan ekstensi CSS-nya. Nah, ini yang file pertamanya. Sebenarnya ini adalah file eksternal yang dibagi dua, yaitu dari sini sampai kemari adalah file eksternal, dan lanjut dari sini sampai ke bawah. Maka dari sini sampai kemari itu kita pisahkan menjadi file CSS-nya. Nah, inilah dia. Namanya saya buat dani.css. Jadi cara menghubungkannya adalah menggunakan tag link. Nah, ini dia. Cara menghubungkan file Dani tadi yang CSS ke eksternal menggunakan link. Nah, ini kita panggil CSS-nya, kita panggil namanya Dani. Maka akan timbul ini. Sebenarnya sama saja ya tampilannya. Tapi perbedaannya kalau CSS inline, kelebihannya mudah digunakan untuk mengubah gaya spesifik elemen tanpa mempengaruhi yang lainnya. Tetapi kekurangan dari CSS inline ini tidak efisien untuk penggunaan berulang, membuat kode menjadi berantakan dan sulit dikelola. Nah, kalau CSS internal kelebihannya adalah lebih terorganisir dibanding dengan inline. Ini dia. Memungkinkan pengaturan gaya dan beberapa elemen di satu tempat saja. Nah, tetapi kekurangannya hanya berlaku untuk halaman tertentu, tidak dapat digunakan di halaman lain tanpa menyalin kode. Nah, perbedaannya dengan yang eksternal, kelebihan yang eksternal memungkinkan penggunaan gaya yang konsisten di bagian halaman. Nah, ini dia. Di banyak halaman, memisahkan konten dan presentasi. Kekurangannya yaitu tadi membutuhkan permintaan tambahan untuk membuat file CSS yang bisa sedikit memperlambat waktu muat untuk awal membuat halaman. Nah, jadi kesimpulannya, inline ini menggunakan gaya langsung pada elemen, mudah tetapi tidak efisien. Sedangkan yang internal, gaya dalam satu halaman saja, lebih terorganisir. Dan yang eksternal, gaya di file terpisah, paling efisien untuk pengelolaan yang besar. Oke, nah itu tadi penjelasan saya mengenai perbedaan CSS inline, CSS internal, dan CSS eksternal. Oke, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.